Lalu kita masuk ke yang ketiga, wa ayyunqiyal mahal. Batu tersebut mampu untuk membersihkan tempat, maksudnya tempat keluarnya najis tentunya. Jadi bukan sesuatu yang lunak atau sesuatu yang kecil, ukurannya lebih kecil ukurannya dari najis tersebut. Mesti sesuatu yang lebih besar yang bisa mengangkat, menghilangkan najis tersebut dari tempat keluarnya najis, yaitu dari dubur maupun dari kubul. Sini dikatakan al-muradu bil mahalli huna as-sabhah wal hasyafah wa zahiru farjil mar'ah. Jadi yang dimaksud dengan mahal, tempat yang mau dibersihkan itu adalah as-sabhah. Mohon maaf, sabhah artinya adalah lubang tempat keluarnya kotoran dari belakang, dubur. Nah, itu yang dimaksud. Bukan mohon maaf pantat ya, bukan sisi kiri dan kanannya, tetapi yang di tengah. Nah, gitu. Yang dimaksud dengan tempat yang akan diistinjakan pakai batu itu. Kemudian di sini katakan wal hasyafah. Hasyafah ini artinya adalah ujung dari kemaluan pria, bukan pangkalnya yang dimaksud, tapi ujungnya. Kemudian yang ketiga wa zahiru farjil mar'ah. Dan yang ketiga yang dimaksud dengan tempat yang mau dibersihkan itu adalah atas atau permukaan dari kemaluan perempuan. Kalau sudah bisa dipahami ya. Itu yang ketiga. Di batu itu bisa mengangkat atau membersihkan tempat dari najis tersebut. Yang keempat, wa alla yantaqil, tidak berpindah. Maksudnya adalah alla yantaqil al-khariju amma istaqarra fihi inda al-khuruji wa illam yujawiz as-sabhata wal hashafa. Jadi yang keempat itu adalah najis tersebut tidak berpindah dari tempat keluarnya kotoran tadi, najis tadi. Misalnya bekas buang air besar itu ya, keluarnya kan dari belakang. Kalau dia sudah berpindah kotoran tersebut ke, mohon maaf, ke pantat ya, itu kan bukan tempat keluarnya najis lagi, maka itu membersihkannya dengan air, bukan lagi dengan batu. Jadi kalau masih berada di tempat keluarnya, boleh menggunakan batu. Tapi kalau najis tersebut sudah berpindah, maka mensucikannya hanya dengan air, tidak dengan batu lagi. Itu yang keempat. Yang kelima. Yang keempat. Yang kelima, wa alla yaqra'a 'alaihi akhar. Di sini dikatakan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Jadi batu tersebut tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, maksudnya misalnya batu itu dilapisi dengan minyak, nggak bisa. Itu yang kelima. Atau yang dimaksud adalah najis tersebut tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Bahkan najis tersebut kalau bercampur dengan sesuatu yang suci, air biasa kan, nah itu tidak lagi dengan batu. Sini dikatakan alla yakhtaliqu bil kharij
khariji ghairu jinsihi ay wa ghairu aradin fa in ikhtalaqa bihi walau ba'da istijmarihi ta'ayyana al-ma'a. Jadi kalau sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, maka mensucikannya hanya dengan air. Baik yang mencampurinya itu sesuatu yang basah seperti air atau kencing gitu misalnya, atau sesuatu yang kering yang merupakan itu juga najis seperti kotoran lainnya, nah gitu. Atau sesuatu yang padat juga yang kering dan dia suci seperti tanah. Pokoknya kalau sudah bercampur najis tersebut dengan sesuatu lainnya, maka untuk mensucikannya mesti dengan air, tidak bisa dengan batu. Kemudian yang keenam, wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, yaitu najis tersebut, ini diulang ya, tidak berpindah dari tempat keluarnya najis tersebut, sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketujuh, wala yusibahu ma'un, tidak bercampur dengan air. Nah gitu. Ini juga sudah diulang ya, tapi ini lebih spesifik. Tadi disebutkan tidak bercampur dengan sesuatu apapun, lalu diulang dengan sesuatu yang khusus. Ini merupakan penekanan. Jadi walaupun tercampur dengan air najis tersebut, tetap tidak bisa disucikan dengan batu, tapi mensucikannya mesti dengan air. Dan yang kedelapan, terakhir, wa an takunal ahjaru tahiratan. Jadi batu yang digunakan untuk beristinja itu mesti batu yang suci, bukan batu yang sudah bercampur pula dengan kotoran. Karena tidak mungkin kan kita mensucikan kotoran dengan kotoran. Itu 8 syarat dari menggunakan batu untuk beristinja. Ada beberapa yang diulang, tapi itu intinya. Kita ulang sedikit, bahwasanya untuk beristinja itu ada 2 cara, ada 2 media. Yang pertama dengan air dan yang kedua dengan batu. Kalau mau menggunakan keduanya, maka gunakan batu terlebih dahulu baru air. Kemudian kalau hanya ada batu, maka ini syaratnya. Yang mana yang lebih baik kalau ada batu atau air, tapi kita hanya ingin menggunakan salah satunya? Yang baik adalah air. Baik Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke pasal selanjutnya. Jadi katakan pasal selanjutnya yaitu adalah rukun dari wudu. Setelah kita diajarkan bagaimana beristinja, bagaimana bersuci, maka masuk setelah itu bagaimana cara kita berwudu. Dikatakan di sini furudul wudu'i sittatun. Rukun atau wajib wudu itu ada 6. Ya, ada 6 rukun. Langsung masuk ke wudu dahulu ya, secara bahasa. Wudu itu artinya adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha. Jadi ketika proses mencuci atau membasuh anggota wudu itu, air
misalnya membasuh muka, air membasuh tangan dan sebagainya. Proses seperti itu dinamakan dengan wudu. Yang mana wudu itu berasal dari kata wadha'ah, artinya adalah keindahan. Jadi dikatakan bagi orang yang sudah berwudu itu adalah orang yang sudah indah, orang yang sudah bersih. Langsung masuk ke apa saja itu rukun-rukun wudu. Yang pertama adalah an-niyah. Jadi banyak sekali ya di antara rukun-rukun suatu ibadah itu dimulai dengan niat. Di sini dikatakan an-niyatu lughatan al-qasdu. Jadi menyengaja itu namanya niat. Sudah ada tergerak di dalam hati untuk melakukan sesuatu, itu namanya niat. Kemudian secara fikih yaitu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita berniat tergerak di dalam hati untuk melakukan sesuatu lalu diiringi dengan sesuatu tersebut. Kalau wudu berarti kita ilustrasikan mana rukun wudu setelah niat, yaitu membasuh muka. Ketika kita membasuh muka itu kita pasang niatnya, berniat di waktu itu. Boleh sebelum itu, tapi batasnya itu adalah mengerjakan rukun setelah niat. Wa amma hukmuha fal wujubu ghaliban. Hukum untuk berniat dalam melaksanakan ibadah apapun, hukumnya adalah wajib. Karena memang berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Suatu amalan itu sesungguhnya bergantung kepada niatnya. Kalau dia berniat untuk melaksanakan ibadah tersebut lillahi ta'ala, insyaallah ia akan dapat ganjarannya. Tapi kalau niatnya tidak karena Allah, ya mintalah balasan dari niat yang ia tuju. Tujuan dari melafazkan, belum melafazkan. Apa tujuan dari berniat? Tujuan dari niat itu adalah tamyizul 'adah 'anil ibadah. Membedakan yang mana kebiasaan kita sehari-hari dengan ibadah. Karena boleh jadi pekerjaan itu adalah sesuatu yang mubah, tetapi diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala berubah jadi ibadah. Misalnya kita bekerja itu kan sesuatu yang mubah. Tetapi ketika kita keluar dari rumah itu berniat, aku bekerja karena Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan keluarga dan sebagainya, maka itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah karena ia awali pekerjaannya itu dengan niat. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini, seperti duduk di masjid ya, duduk di masjid. Kalau tidak didahului dengan niat untuk beriktikaf, ya duduknya itu biasa aja. Tetapi kalau didahului dengan niat sebelum masuk masjid, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Atau lebih panjang lagi niatnya, nawaitul i'tikaf muddata julusi fil masjid. Saya berniat untuk beriktikaf selama aku duduk di dalam masjid lillahi ta'ala. Duduk ya kan. Dapat ganjaran, dapat pahala dia beriktikaf. Tapi kalau sekedar duduk aja enggak. Itu gunanya niat untuk membedakan mana yang
adat kebiasaan, mana yang merupakan aktivitas sehari-hari yang biasa dengan ibadah. Kembali tadi ke niat wudhu tadi, yang merupakan rukun pertama dari wudhu. Di sini dimaksudkan bahwasanya bi an yanwiyal mutawaddi'u raf'al hadatsil asghar. Jadi dia seorang yang akan berwudu tadi, dia mesti berniat sebelum wudu untuk mengangkat hadas kecil. Karena ya sudah misalnya kan hadas kecil seperti kentut gitu ya. Terus kemudian dia ingin kembali ke dalam keadaan suci lagi, maka dia mesti berwudu. Atau untuk memperbaharui wudunya boleh juga. Dia tidak ada alasan apapun yang membatalkan wudu, tapi dia pengen wudu, boleh dia mengulang wudunya. Nah, jadi kemudian timbul permasalahan, bagaimana bagi seseorang yang selalu berhadas, seperti bapak-bapak mungkin yang selalu selalu keluar angin. Mungkin saja bapak tersebut tidak mampu lagi untuk menahan gitu ya. Beda dengan ketika dia masih muda, dia masih kuat otot-ototnya gitu. Tapi sudah tua gitu kan, sudah tidak mampu lagi bahkan untuk menahan kentutnya saja gitu. Nah, itu bagaimana? Atau bagi yang senantiasa pipis gitu. Kalau ditakutkan kalau dia berwudu terus setiap pipis langsung wudu, itu kan menyusahkan baginya gitu. Karena terlalu seringnya gitu dia berwudu. Maka kalau kondisi yang seperti ini, maka dia berniat untuk istibahata fardhis sholati au nahwiha. Dia berniat berwudu yang pertama itu agar dia boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, itu niatnya lagi. Niatnya bukan lagi untuk bersuci, tapi niatnya untuk agar ia mendapatkan izin, mendapatkan kebolehan untuk sholat. Berbeda dengan orang yang biasa kan? Orang yang biasa dia masih mampu untuk melakukan hal-hal yang normal gitu. Maka ketika dia ingin pipislah kemudian berwudu. Nah, maka dia itu berniat untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau keadaannya orang tua tadi yang tidak mampu lagi untuk menahan dan sebagainya, kalau ia lakukan itu terlalu sering dan bisa mengakibatkan menyusahkan dia, maka ketika dia berniat untuk wudu itu niatnya adalah untuk membolehkan dia untuk sholat. Tapi nanti setelah itu masih kentut lagi atau masih keluar sisa-sisa kencingnya, setelah itu maka dibolehkan, tidak apa-apa, karena sudah di luar kondisi normal. Nah, di sini dikatakan wala budda an taqtarina niyyatu bi ghusli awwali juz'in minal wajhi kama yu'lamu mimma ya'ti. Jadi niat itu batas terakhirnya adalah ketika hendak membasuh muka pertama kali. Ya, misalnya kita mau basuh muka, mulai dari, anggaplah dari pipi kita mulai gitu. Di sini ini
Itu batas terakhir dia berniat. Kemudian sekali lagi dalam masalah niat kita banyak sekali mungkin dai-dai ustaz-ustaz yang mengatakan apa hukumnya melafazkan niat. Yang melafazkan niat itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah mengapa? Untuk membantu hati itu supaya kuat dalam niatnya tersebut. Jadi kan niat itu memang dalam hati, tapi kadang hati itu kurang teguh ya. Hati itu kurang teguh dalam berniat, maka dibantu dengan lisan. Hukum membaca niat, menjaharkan niat gitu, mengeraskan niat dengan suara itu boleh, bahkan sunnah. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh muka. Nah, tentu yang jadi permasalahan yaitu yang disebutkan adalah ghuslu. Nah, ghuslu membasuh, bukan sekedar apa ya, sekedar keran gitu kan, keran dihadapkan ke muka. Itu tidak betul ya, tapi basuh itu ya tangan diarahkan ke muka. Kemudian batasan dari muka itu adalah al-wajhu tulan ma baina madabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiri lihyatain. Jadi secara panjangnya gitu, panjang muka. Mana yang dimaksud dengan muka? Yang mana tempat pertama kali tumbuh rambut. Nah, ini mungkin di sini ya. Dan akhirnya adalah tempat pertama kali jenggot tumbuh, seperti di sini. Itu batas dari muka. Ini enggak, karena jenggot sudah tumbuh di sini. Nah, ini nanti bagiannya bagian sunnah, membasuh jenggot kan termasuk sunnah nanti. Tapi yang wajib adalah secara panjangnya adalah di mana tempat tumbuh rambut pertama dan di mana tempat tumbuh jenggot pertama. Wa 'ardhan, kemudian lebarnya. Ma bainal udhunain, di mana tempat telinga. Nah, ini batas dari muka. Nah, kemudian jadi ini langsung. Itu batas dari muka. Oh maaf, salah sebut ya. Jadi lihya ini jenggot tadi maksud adalah akhir, bukan awalnya ya. Salah tadi. Jadi yang dimaksud adalah akhir dari jenggot. Nah, akhir jenggot berarti di sini. Itu yang merupakan wajibnya. Yang sunnahnya itu maksudnya tadi adalah menghilangkan jenggot. Nah, itu yang sunnahnya. Tapi jenggot ini termasuk muka, termasuk bagian dari muka. Jadi diralat tadi ya. Akhir yang dimaksud muka itu batasannya adalah awal dari rambut dan akhir dari jenggot, bukan awalnya, tapi akhir jenggot. Maka maknanya adalah ketika dia membasuh muka itu ghuslul wajhi basharan wa sya'ran. Jadi baik dia membasuh itu muka yang langsung kulitnya, atau mungkin di sini tumbuh rambut juga tetap dibasuh karena dia masih dalam muka dan batasnya adalah jenggot, bukan rambut-rambut yang di pipi. Rambut di pipi ini walaupun dia tidak dipenuhi ya kulit itu dengan rambut, tetap dia dibasuh. Lalu fayajibu isalul ma'i ila batin sya'ril khafifil kathif. Maka ketika di muka itu tumbuh rambut ya,
Bahkan kalau melihat orang Arab itu kan penuh ya, sampai tebal kan. Nah itu wajib bagi dia untuk memastikan air itu sampai ke kulitnya. Nah ini tidak hanya, apalagi mukanya itu penuh dengan rambutnya, tidak ada rambutnya itu yang dibasuh, tapi dia pastikan air itu sampai ke kulitnya. Nah, gitu. Itu mengenai membasuh muka. Selanjutnya ini disebutkan beberapa macam rambut ya. Mana apa yang namanya rambut yang tumbuh di pipi, tumbuh di kumis itu tidak menjadi persoalan kita. Selanjutnya rukun ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku, mata siku. Ya, di tangan yang dimaksud adalah di siku. Boleh awalnya startnya itu dari siku sampai ke sini atau sebaliknya. Yang penting area ini yang menjadi rukun. Dan pastikan siku ini terbasuh dan belakangnya. Nah, jadi disebutkan di sini yang menjadi rukun wudu itu anggota wudu pada tangan yaitu ru'usul asabi'. Ujung-ujung dari jari ini, mulai dari sini ujung jari ila ma fawqal mirfaqain. Jadi sampai siku sekelilingnya. Disunahkan untuk membasuhnya lebih sedikit untuk hati-hatian. Di sini dikatakan wa tajibu izalatu ma 'alaihi ma minal ha'il. Jadi kalau ada tangan itu diikuti dengan sesuatu apapun selagi dia masih sehat, maka dia mesti menanggalkannya terlebih dahulu. Ya, tidak bisa kita misalnya wudu gitu kan, wudu ya kita nggak tidak kita lipat tangan baju gitu. Kan airnya sampai itu ke, anggapnya air itu kan sampai ke kulit, tapi itu nggak bisa. Dia mesti air itu langsung ke anggota wudu itu, walaupun dia pembatas itu seperti kain ini kan tembus sampai ke kulit, ke tangannya gitu. Tapi ini tidak boleh, tidak sah wudunya seperti itu. Tapi harus disingkirkan dahulu tangannya. Nah, baru air itu masuk membasahi anggota wudu. Jadi ketika wudu itu bukan gara-gara tangan baju kita jadi basah, bukan. Tapi memang aturannya dalam berwudu itu tidak boleh ada pembatas, ada yang menghalangi air itu, walaupun dia cepat menyerap gitu kan, cepat langsung ke tangan, ke kulit tangan gitu. Seperti kain ini masuk kan terasa itu tetap basah tangannya, itu juga tetap tidak boleh selagi masih dalam keadaan sehat, keadaan normal. Nanti ada hukum bagaimana seseorang menggunakan perban misalnya. Perban berarti kan dia lagi sakit, lagi cedera, lagi luka. Nah, itu bagaimana nanti ada penjelasannya nanti beberapa pasal setelah ini. Kecuali bagi sesuatu yang sulit ditanggalkan, sulit disingkirkan. Bisa jadi mungkin seperti ini, seperti keringat ya, yang sangat banyak gitu ya. Tapi kalau keringat itu kan bisa saja dihilangkan,
dibasuh dengan air terlebih dahulu, keringatnya disingkirkan, dan setelah itu bisa kita berwudu. Yang keempat adalah masfur ra'si. Nah, yang keempat adalah menyapu kepala. Jadi yang diwajibkan itu adalah menyapu, bukan membasuh. Nah, ya menyapu itu cukup dibasahi air di tangan, kemudian diarahkan ke kepala. Nah, kalau mau membasuh itu nggak apa-apa, lebih karena dia lebih dari menyapu, nggak apa-apa. Membasuh ya, berarti airnya itu sangat banyak gitu kan, airnya itu sangat banyak ditampung gitu, kemudian diarahkan ke kepala. Kalau menyapu itu kan air kita cukup basahi di tangan, baru kita arahkan ke kepala. Kalau membasuh, air itu kita tampung seperti buka kan, air itu kan kita tampung, lalu kita arahkan ke kepala. Kalau membasuh, kalau kepala cukup dengan menyapu. Menyapu ini bagaimana? Iwusulul baladi walau bi ghairi fi'li fa'il, bi mashin aw ghuslin aw ghairihima. Yang penting adalah sudah basah tangan itu, yang ada air yang ada di tangan itu sudah basah, kemudian kita arahkan ke kepala. Ila syai'in min basratir ra'si aw sya'rihi. Jadi kalau dia orang yang berambut, maka cukup sebagian dari rambutnya. Atau orang yang tidak punya rambut, orang tak, berarti cukup sebagian kulit kepalanya. Nah, ini di mazhab Syafi'i ya. Di mazhab Syafi'i itu sebagian yang menjadi kadar wajibnya itu adalah sebagian. Berbeda di dalam mazhab yang lain seperti mazhab Maliki ya. Nah, itu yang dibasuh, yang disapu itu adalah semuanya. Nah, semua. Kalau dia botak berarti semua kulit kepalanya. Tapi kalau mazhab Syafi'i sebagian saja. Ya, sudah namanya sudah terusap, ya sudah. Bahkan ada di dalam beberapa penjelasan di dalam mazhab Syafi'i itu 3 helai rambut. Sudah ia sapu 3 helai rambut sudah cukup bagi dia untuk rukun wudu yang ini, menyapu kepala. Tapi kalau mazhab Maliki ya, kalau dia berambut berarti ya semuanya. Nah, sampai belakang kemudian diputar lagi. Nah, itu di mazhabnya lain. Baik, mungkin demikian saja terlebih dahulu karena waktu isya akan masuk. Selanjutnya akan kita sambung dengan rukun wudu yang kelima dan yang keenam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Bagi yang sudah mengetahui, berarti ini adalah ajang untuk memurajaah, mengulang-ulang lagi pengetahuan atau maklumat-maklumat sebelumnya. Bagi yang baru mengetahui, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Wa'afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.